Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran IPS. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya dulu nih kabar kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ dari rumah kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mereview sekilas materi yang udah pernah kita bahas sebelumnya, dan kita akan melanjutkan ya materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar ya mengenai sejarah terbentuknya organisasi ASEAN. Oke, kapan ASEAN itu didirikan, negara mana aja yang mendirikan, gitu ya. Dan latar belakang dari ASEAN itu terbentuk karena apa sih? Seperti itu. Nah, itu udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita juga udah membahas mengenai tujuan dari organisasi ASEAN dan struktur organisasi ASEAN. Dan kemarin kita hanya baru membahas ya letak geografis dari negara-negara ASEAN seperti itu. Dan saya harap kalian itu bisa mengingat ya letak-letak dari masing-masing negara yang ada di ASEAN karena ini akan saya ujikan nanti ketika penilaian harian atau enggak penilaian tengah semester seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, di mana materi kali ini kita akan membahas mengenai bentuk secara geografis. Oke, negara-negara yang ada di ASEAN. Secara umum, bentuk geografis dari negara ASEAN itu dibedakan menjadi 4. Oke, yang pertama itu ada compact, di mana compact di sini bentuk negaranya itu hampir seperti lingkaran. Oke, kalau misalkan kalian lihat di peta negara ASEAN, negara mana sih yang memiliki bentuknya itu hampir seperti lingkaran? Oke, kalian bisa melihat di gambar yang berwarna biru ini ya, Kamboja. Nah, berarti negara Kamboja di sini itu memiliki bentuk seperti lingkaran atau compactnya di sini. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fragmented, di mana fragmented di sini itu sebuah negara yang berbentuk negara kepulauan, seperti itu ya. Kita tahu kan negara kepulauan berarti negaranya itu terpisah-pisah. Nah, contohnya apa? Negara yang bentuk geografisnya itu fragmented, itu ada 3 negara ya. Oke, yang pertama itu adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Selain itu ada Filipina nih, yang warna hijau tua, itu merupakan negara yang berbentuk fragmented di sini. Dan yang terakhir itu adalah tetangga dari Indonesia, yaitu Malaysia. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada elongated, di mana bentuk negaranya di sini memanjang. Oke, bentuknya itu memanjang. Beda dengan protruded, di mana kalau protruded di sini itu adalah bentuk negaranya itu panjang, kemudian ada tangan di bagian bawahnya. Oke, kalau misalkan elongated di sini, kalian bisa melihat seperti negara yang ada di warna biru dan di warna merah, yaitu Vietnam dan Laos. Oke, Vietnam dan Laos itu merupakan bentuk negara yang memiliki bentuk elongated-nya di sini. Sedangkan protruded-nya di sini itu bentuk negara yang memanjang juga, tetapi dia itu memiliki apa ya, ada seperti tangan gitu ya di bagian bawahnya. Contohnya itu seperti Myanmar yang diwarna hijau muda di sini dan Thailand. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketukar nih apa namanya bentuk secara geografis dari negara-negara di ASEAN. Ada 4. Yang pertama itu ada compact, ada fragmented, ada elongated, dan protruded. Oke, jangan sampai ketukar konsepnya dan negara-negara. Ya. Nah, kemudian tadi kita udah membahas mengenai bentuk-bentuknya ya dari masing-masing negara ASEAN. Kemudian sekarang kita lanjut ke letak wilayah dari ASEAN. Oke, secara astronomis ASEAN di sini itu berada di titik 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kalau misalkan kita lihat dari titik koordinat yang ada di negara ASEAN, bahwa
negara yang paling selatan itu merupakan negara Indonesia dengan titik 11 derajat lintang selatan. Dan yang paling timur, negara yang ada di kawasan ASEAN itu juga sama, yaitu Indonesia dengan titik 141 derajat bujur timur. Ya. Nah, inilah letak secara astronomis yang ada di kawasan ASEAN. Dengan luasnya itu sekitar 4.494.810,3 km persegi. Itu sangat-sangat luas juga ya, gitu untuk region Asia Tenggara sendiri. Oke, tadi kita udah membahas mengenai letak astronomis, ya. Sekarang kita membahas mengenai letak geografis. Berarti kita melihat negara ASEAN berdasarkan kenyataan langsung di permukaan bumi. Oke, secara letak geografis, ASEAN di sini berbatasan langsung dengan negara Tiongkok di bagian utara. Oke, di bagian atasnya berarti ya. Berarti kayak Myanmar, Thailand itu berbatasan langsung dengan negara Tiongkok. Oke, kemudian di sebelah barat, berarti di sebelah kiri ya, itu berbatasan langsung dengan negara India dan Bangladesh. Sedangkan di sebelah selatan kita berbatasan dengan negara Timor Leste dan benua Australia, dan di sebelah timur kita berbatasan dengan Papua New Guinea. Oke, itu berdasarkan letak geografis. Nah, kemudian wilayah ASEAN di sini itu terbagi menjadi 2 daratan. Oke. Yang pertama itu adalah wilayah yang menjadi satu ya dengan daratan Asia. Contohnya itu seperti Singapura, Malaysia, terus Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan lain-lainnya. Itu negara-negara yang menjadi satu dengan daratan Asia secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu adalah negara-negara yang berkepulauan. Contohnya itu seperti Indonesia, Filipina. Gitu ya, Malaysia dengan Brunei. Itu adalah negara-negara yang berbentuk kepulauan dan negara-negara yang menjadi satu dengan benua Asia secara keseluruhan, ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih ya dari peta yang di sini, di atas negara Thailand ataupun di sampingnya dari negara Myanmar itu merupakan daratan Asia kayak gitu. Nah, jadinya mereka semua ini dari Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam itu merupakan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan benua Asia. Sedangkan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina itu menjadi negara yang terpisah dengan benua Asia. Gitu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita membahas mengenai iklim, di sini di sini titik koordinat terutara atau teratas itu berada di titik 26 derajat lintang utara. Oke, kalau misalkan kita lihat berdasarkan garis lintang, ada negara di ASEAN yang memiliki 4 iklim ya di negara tersebut karena udah masuk ke 26 derajat seperti itu. Dan negaranya apa? Negaranya itu adalah Myanmar. Oke, Myanmar itu merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memiliki iklim 4 musim. Seperti itu ya. Walaupun secara umum atau secara general, kawasan yang ada di Asia Tenggara itu merupakan negara-negara yang beriklim tropis. Gitu ya. Oke, ini kita sudah membahas mengenai letak wilayah dari ASEAN, baik itu dari astronomis, geografis, wilayah ASEAN, ataupun dari iklimnya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan membahas mengenai kondisi geografis negara ASEAN. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk kalian ya yang sudah mengerjakan tugas saya dengan maksimal ya, kalian bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Oke, saya ucapkan apresiasi banget untuk kalian semua, dan yang belum mengerjakan tugas mind mapping segera dikerjakan agar tidak mendapatkan diskon untuk nilai kalian ya. Oke, di mana tugas kelompok kemarin saya itu membagi kalian menjadi ke 5 kelompok ya.
Jadinya kalian itu membahas negara Thailand, membahas negara Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Berarti 5 negara yang sudah kalian kerjakan di tugas mind mapping tidak saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Ya, video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi yang belum kalian kerjakan di tugas mind mapping. Seperti itu ya. Oke, negara yang pertama itu adalah negara Brunei Darussalam. Di mana negara Brunei Darussalam di sini itu menjadi negara terkecil kedua yang ada di Asia Tenggara. Oke, Brunei itu memiliki letak astronomis dari 4 derajat 30 menit lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat 40 menit bujur timur sampai 115 derajat 5 menit bujur timur. Oke, kurang lebih luas wilayah dari negara Brunei Darussalam itu seluas 5.770,5 km persegi dengan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Terus daratannya itu dikelilingi oleh daratan Sarawak, ya, Malaysia Timur. Jadinya di negara Brunei di sini itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di bagian utara dan dikelilingi oleh daerah Sarawak yang ada di Malaysia Timur. Oke, kalau misalkan kita lihat dari letak astronomis dari negara Brunei, ternyata Brunei di sini itu memiliki iklim tropis, gitu ya. Berarti sama seperti di Indonesia. Dia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, ya. Dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun dengan suhu rata-ratanya itu sekitar 27,8 derajat Celcius. Nah, kemudian bentang alam di Brunei di sini itu terdiri atas dataran rendah dan pantai berawak ya, gitu, di bagian barat. Oke, serta daerah perbukitan di bagian timur dan puncak tertinggi dari negara Brunei Darussalam di sini itu adalah Bukit Pagon dan sungai terpanjangnya itu adalah Sungai Belait. Seperti itu. Nah, kemudian flora dan fauna yang dimiliki oleh negara Brunei itu memiliki vegetasi flora dan hewan khas ya yang dimiliki di hutan hujan tropis gitu. Oke, kalau kita lihat negara Brunei di sini itu kan menjadi satu daratan dengan Pulau Kalimantan kan ya kalau di Indonesia. Berarti di negara Brunei di sini itu juga memiliki hutan hujan tropisnya. Seperti itu. Nah, serta fauna Brunei seperti bekantan dan musang air gitu ya. Dan for your information juga ternyata negara Brunei itu menjadi negara kesultanan ya satu-satunya negara kesultanan yang ada di wilayah Asia Tenggara di mana kepala negaranya itu dipimpin oleh sultan dan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh kesultanannya ya gitu. Terus Brunei sendiri itu pertama kali memproklamasikan dirinya sebagai negara yang independen pada tanggal 1 Januari 1984 dengan ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Oke, kemudian ini adalah negara Filipina, di mana negara Filipina di sini itu hampir sama seperti Indonesia, di mana negara Filipina di sini berbentuk republik dengan dipimpin oleh seorang presiden gitu. Nah, Filipina itu memiliki ibu kota di Manila. Nah, Filipina sendiri itu memiliki luas berdasarkan titik koordinat itu berada di titik 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur dengan luas kurang lebih mencapai 5.299.999,7 km persegi ya. Nah, di mana
negara Filipina itu juga sama seperti Indonesia berbentuk negara kepulauan ya. Dengan pulau terbesar itu ada di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao ya. Sedangkan pulau yang kecilnya itu seperti Pulau Visayas. Nah, Filipina itu berbatasan langsung dengan Selat Taiwan di bagian utara, Laut Sulu dan Sulawesi di bagian selatan, kemudian Laut Cina Selatan di bagian barat, dan Samudra Pasifik di bagian timurnya. Nah, Filipina sendiri juga sama memiliki iklim yang tropis dengan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, untuk bentang alam dari negara Filipina, Filipina di sini itu terbentuk dari sirkum Pasifik ya, sama seperti Indonesia. Karena negara Filipina itu dilalui oleh sirkum Pasifik sehingga banyak sekali gunung-gunung berapi yang aktif yang ada di negara Filipina. Seperti itu. Sama seperti di Indonesia ya. Indonesia itu kan juga dilalui oleh sirkum Pasifik juga kan ya di bagian timurnya. Sama di bagian timur Indonesia pun juga banyak tersebar gunung-gunung berapi di sana ya. Oke, gunung api tertinggi yang ada di Filipina itu adalah gunung api di Mindanao serta sungai yang pendek dan berkelok-kelok ya. Nah, kemudian flora yang ada di Filipina gitu ya, itu terdapat hutan hujan tropis yang ditumbuhi oleh pohon jati dan rotan. Nah, kemudian Filipina di sini itu memiliki burung ya, burung berbagai macam jenis burung ya. Di sini sekitar 760 jenis ya, seperti selain burung dia itu juga memiliki hewan khas seperti hewan yang ada di bagian timur Indonesia ya. Gitu seperti Tarsisius ataupun yang lainnya. Oke, kemudian ini adalah negara Indonesia di mana kalian juga udah sama-sama mengetahui ya, gitu Indonesia itu merupakan negara republik yang dipimpin oleh presiden dengan ibu kotanya itu Jakarta untuk saat ini ya. Oke, letak astronomis dari Indonesia sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin di mana letaknya itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luasnya itu kurang lebih mencapai 1.992.570 km persegi ya. Indonesia itu menjadi salah satu negara yang terluas yang ada di Asia Tenggara. Nah, Indonesia sendiri itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Filipina dan Malaysia yang ada di sebelah utara. Australia, Samudra Hindia yang berbatasan di sebelah selatan, Samudra Pasifik dan Papua Nugini di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Oke, Indonesia itu juga memiliki 3 musim ya, 3 iklim yang sudah kita bahas di kelas 7 kemarin. Ada iklim tropis, ada iklim muson, dan ada iklim laut seperti itu. Oke, untuk bentang alam di Indonesia, ternyata Indonesia di sini itu disebut sebagai Ring of Fire, di mana banyak sirkum yang melewati di wilayah Indonesia itu sendiri. Ada sirkum Pasifik, ada sirkum Mediterania, dan ada sirkum Indo-Australia, seperti itu. Oke, kalau misalkan di deretan Indonesia itu dilalui oleh sirkum Pasifik dan Mediterania, sedangkan lempeng itu dilalui oleh 3 lempeng ya. Ada Eurasia, ada Indo-Australia, dan ada ada juga lempeng Pasifik. Sedangkan paparan atau dangkalan atau perairan yang dangkal itu ada paparan Sunda dan ada juga paparan Sahul di sebelah timur. Oke, kemudian flora dan fauna di Indonesia pun juga udah kita bahas di kelas 7 kemarin ya. Kalau floranya di sini kita bedakan menjadi 2, ada yang di bagian barat dengan di bagian timur. Sedangkan faunanya pun kita bagi menjadi 3 ya.
ada yang fauna berjenis asiatis di bagian barat, ada fauna yang berjenis peralihan di bagian tengah, dan fauna beraliran australis di bagian timur Indonesia. Itu udah kita bahas di kelas 7 kemarin. Oke, kemudian Malaysia, di mana Malaysia di sini itu menjadi negara tetangga dari Indonesia ya, gitu, negara federasi dengan kepala negaranya itu bergelar yang di-Pertuan Agung. Oke, kepala pemerintahan dari Malaysia di sini itu adalah Perdana Menteri, dan ibu kota dari Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Oke, Malaysia itu secara astronomis berada di titik 4 derajat 30 menit lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dengan luas daerah kurang lebih mencapai 5.770,5 km persegi. Negara Malaysia juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ya di bagian utara, dan seluruh datarannya itu dikelilingi oleh negara Sarawak seperti itu. Nah, kemudian iklim yang ada di Malaysia sendiri itu sama seperti di Indonesia, dia itu memiliki iklim yang tropis ya, gitu, dan memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Oke, dan ini bentang alam dan flora serta faunanya. Oke, dan yang terakhir ini adalah negara Singapura. Oke, negara Singapura kalau yang kita tahu itu menjadi negara terkecil yang ada di Asia Tenggara. Di mana negara Singapura itu berbentuk negara republik ya, dan dipimpin oleh seorang presiden. Oke, negara Singapura itu menjadi negara persemakmuran dari negara Inggris atau Commonwealth ya, dengan ibu kotanya itu adalah Singapura. Oke, kalau misalkan kita lihat letak letak wilayah dari Singapura sendiri itu sangat sempit banget ya. Hanya 619 km persegi gitu yang ada di Semenanjung Malaka. Oke. Singapura sendiri itu dipisahkan oleh Semenanjung Malaka dan Selat Johor. Gitu. Singapura juga memiliki iklim yang sama seperti di Indonesia ya, yaitu iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Oke, untuk bentang alam yang ada di negara Singapura itu berbentuk perbukitan dengan puncak tertingginya itu ada di Bukit Timah dengan ketinggian 177 meter di bagian barat laut. Oke, ditandai dengan bukit-bukit. Nah, kalau misalnya di bagian barat laut itu ditandai dengan bukit-bukit yang rendahnya ya. Gitu. Kalau misalkan di bagian selatan itu ditandai dengan daerah-daerah yang berawa, dan di daerah lain berupa dataran yang rendah. Nah, untuk flora dan fauna yang ada di Singapura itu juga hampir sama seperti fauna-fauna di bagian Asiatis ya, seperti itu. Seperti gajah, seperti monyet, ataupun jenis-jenis fauna reptil lainnya, seperti itu. Nah, Singapura sendiri itu juga memiliki sisa hutan hujan tropis di bagian tenggara dan timur laut yang dijadikan sebagai cagar alam yang ada di Singapura. Oke, selesai pembahasan kita mengenai 5 negara yang ada di ASEAN yang belum kalian buat mind mapping-nya. Semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari video yang sudah saya buat ini ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama ya. Soalnya itu berbentuk pilihan ganda dan uraian. Ya, silahkan kalian pelajari materi mengenai negara Asia Tenggara di sini ya. Seperti itu. Nah, untuk teknis ujian ataupun berapa jumlah soalnya nanti akan saya infokan kemudian di grup kelas kalian masing-masing. Seperti itu.
Oke, selesai pertemuan kita di hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video yang sudah saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.